Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di sini untuk membacakan sebuah hadis yang bertemakan menggapai cinta ilahi. An Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala haqqat mahabbati lil mutahabbina fi wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fi wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fi wa haqqat mahabbati lil mutabadhilina fi al mutahabbuna fi ala manabir min nurin yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena Allah pasti diberikan cintanya. Orang-orang yang saling menyambung kekerabatannya karena Allah pasti diberikan cintanya. Dan orang-orang yang saling menasihati karena Allah pasti akan diberikan cintanya. Dan serta orang yang saling berkorban karena Allah pasti akan diberikan cintanya pula. Dan orang-orang yang saling mencintai karenaku nanti di akhirat berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid berasa iri dengan kedudukan mereka ini. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang mulia di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amalan yang dapat mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dengan ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala atau lebih kita kenal dengan hadis qudsi. Ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mewujudkan 4 hal yang menjadi sebab kita menjadi hambanya yang dicintai. Yang pertama adalah perintah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perintah saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perintah saling menyambung persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, perintah saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim berkeyakinan bahwa mencintai Allah Azza wa Jalla adalah bagian dan cabang penting dari iman. Mencintai Allah Azza wa Jalla adalah bukti nyata atas kesempurnaan iman seseorang mukmin dan lemahnya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi bukti kelemahan imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhannya selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai dan seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Namun yang lebih paling utama adalah bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti kebenaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila telah terbukti, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kecintaannya sehingga kita menjadi generasi yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kami tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah yang maha besar dan yang maha kuasa, kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan untuk para musrif, orang tua asuh, donatur, para pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil yang disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.